Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan sampaikan pembahasan soal penilaian akhir semester 1 tahun 2020-2021 untuk soal uraian. Adapun untuk soal pilihan ganda pada kesempatan lain akan kami sampaikan. Selamat mengikuti. Yang suka dengan video ini silahkan tekan jempol ke atas. Yang tidak suka silahkan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silahkan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Soal nomor 51. Suntinglah kalimat-kalimat berikut dengan memperhatikan tanda baca, keefektifan kalimat, dan ejaan. Kita lihat soalnya. Soal pertama, Arifia menanam tanaman obat jahe, kencur, kunyit, dan sirih. Soal nomor 2, dalam seminar itu membicarakan tentang pentingnya generasi muda bermoralitas tinggi. Soal ketiga, aktivitas peneliti itu tidak hanya praktek di laboratorium. Memperhatikan 3 soal tersebut, kita lihat perintahnya, yaitu menyunting kalimat-kalimat berikut dengan memperhatikan tanda baca, keefektifan kalimat, dan ejaan. 3 soal ini berkaitan dengan tanda baca, keefektifan kalimat, dan ejaan. Kita lihat soal nomor 1. Arifia menanam tanaman obat jahe, kencur, kunyit, dan sirih. Di sini kalimat yang menggunakan rincian. Rinciannya adalah jahe, kencur, kunyit, dan sirih. Tetapi sebelum rincian itu menggunakan kategori. Oleh karena itu, di antara kategori dan rincian, ini adalah kategori tanaman obat, dan rincian. Rincian itu jahe, kencur, kunyit, dan sirih. Sebelum rincian tersebut harus menggunakan tanda titik 2, sehingga kalimat yang betul adalah Arifia menanam tanaman obat titik 2 jahe, kencur, kunyit, dan sirih. Soal nomor 2, dalam seminar itu membicarakan tentang pentingnya generasi muda bermoralitas tinggi. Disebutkan di dalam perintah soal di atas, yaitu menyunting ketidakefektifan kalimat. Kalimat ini tidaklah efektif. Yang pertama, kita melihat dalam seminar itu membicarakan tentang. Kata membicarakan tentu harusnya diikuti objek, tidak boleh menggunakan kata tugas. Mestinya dalam seminar itu membicarakan pentingnya generasi muda bermoralitas tinggi. Tetapi kalimat ini pun masih belum efektif karena tidak ada subjek. Kalau dikatakan subjek di sini dalam seminar itu, pertanyaannya adalah siapa yang membicarakan pentingnya generasi muda bermoralitas tinggi? Jawabannya dalam seminar itu. Tentu ini bukan jawaban yang benar, karena dalam seminar itu menunjukkan tempat. Di sini kata dalam ini menunjukkan tempat. Mestinya tidak seperti itu. Yang betul adalah seminar itu membicarakan pentingnya generasi muda bermoralitas tinggi. Atau kalau kita mempertahankan kata dalam, misalnya dalam seminar itu
Mestinya di sini bukan membicarakan, tetapi dibicarakan. Dalam seminar itu dibicarakan pentingnya generasi muda bermoralitas tinggi. Baik, kita akan mempertahankan kata tentang. Mestinya seminar itu berbicara tentang pentingnya generasi muda bermoralitas tinggi. Kita lihat jawabannya. Alternatifnya adalah yang pertama, dalam seminar itu dibicarakan pentingnya generasi muda bermoralitas tinggi. Alternatif yang kedua adalah seminar itu membicarakan pentingnya generasi muda bermoralitas tinggi. Alternatif yang ketiga, seminar itu berbicara tentang pentingnya generasi muda bermoralitas tinggi. Di sini dalam seminar itu dibicarakan, tidak menggunakan kata tentang. Kalau menggunakan kata tentang, di sini yang ketiga, seminar itu berbicara tentang. Tetapi kalau jawaban nomor 2 membicarakan, tidak boleh di sini ada kata tentang. Soal nomor 3, aktivitas peneliti itu tidak hanya praktek di laboratorium. Di atas dalam perintahnya adalah kata baku dan kata tidak baku. Di sini kata aktivitas mestinya F di sini tidak digunakan, tetapi harusnya menggunakan peneliti itu. Di sini kemungkinan bukan aktivitas peneliti, tapi aktivitas penelitian. Sehingga jawaban yang betul adalah aktivitas menggunakan V. Penelitian itu tidak hanya praktek. Di sini kata praktek yang lazim kita gunakan bukan menggunakan huruf E, tetapi menggunakan huruf I. Sehingga praktik menggunakan E harus diganti dengan huruf I. Aktivitas penelitian itu tidak hanya praktik di laboratorium. Soal nomor 52. Tulislah 4 isi pidato Seven Suzuki berikut ini. Di bawah ini adalah cuplikan pidato Seven Suzuki berikut. Tugas Anda adalah menulis 4 isi pidato. Menggunakan dasar teks tersebut, kita bisa mengetahui isi teks, yaitu setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut adalah isi. Barangkali memang ada yang perlu kita buang, tetapi sebaiknya kita akan membaca satu persatu. Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilu atau rugi dalam pasar saham. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Saya berada di sini mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia, yang tangisannya tidak lagi terdengar. Saya berada di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat, yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan ozon. Saya merasa takut untuk bernapas karena saya tidak tahu ada bahan kimia yang dibawa oleh udara. Di sini kalau saya mengambil misalnya saya berada di sini, itu isinya kekhawatiran atau paling tidak dia berpikir tentang semua generasi yang akan datang. Yang pertama, tentang kelaparan yang di seluruh dunia yang tangisannya tidak lagi terdengar atau 2. Kemudian yang ketiga, bagi binatang-binatang yang sekarat. Yang keempat, merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena lapisan ozon. Ini kalau kita mengambil 4 isi saja sudah cukup. Kalau kita tambahkan ya kalimat yang kelima. Selanjutnya ini adalah alternatif jawaban isi pidato Seven Suzuki. Ungkapan keprihatinan terhadap anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia. Saya katakan tadi adalah kekhawatiran. Yang berikutnya alternatifnya adalah ungkapan keprihatinan terhadap binatang-binatang yang sekarat karena kehilangan habitatnya.
Yang keempat, ungkapan keprihatinan atau ketakutan berada di bawah sinar matahari karena lapisan ozon berlubang. Yang keempat, ungkapan keprihatinan atau ketakutan bernafas karena udara tercemar bahan kimia. Selanjutnya soal nomor 53. Bacalah cerpen berikut dengan saksama, kemudian kerjakan soal-soal berikut. Kita akan membaca cuplikan cerpen. Ini uang upah menyapu yang kamu berikan kepadaku tempo hari, jelas Yusa dengan tersenyum di bibirnya. Dipandangnya Sam dengan pandangan berbicar. Aku tahu sekarang mengapa kamu pelit jajan. Aku pun merasa amat sayang bila harus jajan dengan uang ini. Karena itu uang ajaib, potong Sam. Ya, uang ini mengandung nilai perjuangan, cetus Yusa. Pasti. Sam mengangkat alisnya tinggi, lantas tersenyum sendiri. Uang ini akan kujadikan modal, lanjut Yusa mengagetkan. Modal? Tentu kutambahi dengan uang tabungan dari dalam celengan. Akan kubelikan ayam, aku ingin beternak, agar sering-sering memiliki uang ajaib. Sam tertawa. Yusa juga. Matahari semakin terik, namun rasa haus terlupakan begitu saja. Mereka berjalan keluar kelas. Di sini kita melihat adanya tokoh Yusa dan Sam. Jadi kalau ada pertanyaan tokohnya atau karakternya, kita sudah dapat mengetahui Yusa dan Sam. Kemudian di mana itu dan kapan itu? Ada kata matahari semakin terik. Mereka berjalan keluar kelas. Berarti kalau berjalan keluar kelas, pembicaraan ini ada di dalam kelas. Coba kita lihat pertanyaannya. Tentukan latar tempat dan waktu kutipan cerpen tersebut. Tentukan tokoh dan gambaran perwatakan kutipan cerpen tersebut. Sebutkan amanat yang dapat diambil dari kutipan cerpen tersebut. Dengan bacaan yang telah kita baca tadi, kita bisa menentukan yang pertama adalah latar tempat waktu kutipan cerpen tersebut, yaitu alternatif jawabannya adalah latar tempat di sekolah dan waktu siang. Ada kata matahari, kemudian keluar dari kelas, kemudian penokohannya adalah tokoh Yusa yang rajin, pantang menyerah, hemat. Kemudian tokoh Sam adalah setia kawan dan periang. Yang ketiga amanatnya, kita sebaiknya menjadi anak rajin, hemat dan pantang menyerah. Soal nomor 54. Ubahlah teknik penceritaan cerpen berikut menjadi sudut pandang orang pertama. Dalam video saya yang lalu sudah dibicarakan tentang sudut pandang penceritaan. Ubahlah teknik penceritaan cerpen berikut menjadi sudut pandang orang pertama. Tentu kutipan cerpennya adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu diubah menjadi sudut pandang orang pertama. Katanya, kata orang-orang, nama orang itu diganti dengan ku. Misalnya kata dokter di sini adalah lawan bicara, kemudian di sini jawab Fatih misalnya kita pakai sebagai orang pertama. Kemungkinan rambut Anda rontok setelah di kemoterapi, kata dokter dengan lembut. Saya siap dok, demi kesehatan saya dok, jawab saya. Karena kalau menggunakan kata jawab Fatih, berarti itu masih menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sedangkan perintahnya adalah ubahlah teknik penceritaan cerpen berikut menjadi sudut pandang orang pertama. Fatih menjadi saya. Oh iya, ketika obat kemoterapi disuntikkan, pada umumnya pasien merasa sakit, lanjut dokter. Saya paham, dok, saya ingin sembuh. Kalau begitu, selamat istirahat. Dokter meninggalkan ruangan tempat saya dirawat. Di sini Fatih menjadi saya.
dirawat menuju ke ruangan sebelah untuk memeriksa pasien-pasien yang lain. Ini adalah alternatif jawabannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kemungkinan rambut rontok setelah kemoterapi, kata dokter dengan lembut. Saya siap, dok. Demi kesehatan saya, dok, jawab saya. Di sini tadinya adalah kata Fenty. Oh iya, ketika obat kemoterapi disuntikkan pada umumnya pasien merasa sakit, lanjut dokter. Saya paham, dok. Saya ingin sembuh, dan seterusnya. Soal nomor 55. Isilah paragraf rumpang berikut dengan kata tugas yang tepat. Ada paragraf yang masih rumpang. Kita menggunakan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang bertugas menghubungkan kalimat dengan kalimat. Bisa interkalimat atau antar kalimat. Tinggal ibu kini. Bisa jadi jawabannya menggunakan di. Tinggal ibu kini di ruang keluarga itu masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu. Rambut, wajah, dan menghubungkan antara kalimat kata sebelumnya dan sesudahnya. Rambut, wajah, dan busananya bagai menunjuk keberadaan waktu. Telepon berdering, ibu tersentak bangun, masih menggunakan kata dan langsung menyambar telepon. Diangkatnya ke telinga, ternyata yang berbunyi telepon genggam. Ketika diangkatnya, deringnya sudah berhenti. Baik, kita lihat kunci jawabannya adalah di, seperti, dan, ada dua, dan ketika. Demikian pembahasan soal uraian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan video ini silahkan tekan jempol ke atas. Yang tidak suka silahkan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silahkan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.